Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dengan NIM A1H1240069. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membawakan materi filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD. Ya, langsung saja. Bab 1, Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Filosofi yang terdiri dari atas dua kata, philos atau cinta, atau philia atau persahabatan, tertarik kepada, dan sophos hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, inteligensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan atau kebenaran. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah: yang pertama, upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat, realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikat, keabsahan dan nilainya. Yang keempat, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Tujuan filsafat ilmu: yang pertama, mendalam unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga dapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Bab 2, Sejarah Perkembangan Ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mistosentris menjadi logosentris. Pada dasarnya, silogisme terdiri dari 3 premis, yaitu: yang pertama, semua manusia akan mati atau premis Mayar. Yang kedua, Sokrates seorang manusia atau premis Mirror. Yang ketiga, Sokrates akan mati atau konklusi. Perkembangan ilmu zaman Islam. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada kejayaan Islam. Yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Yang pertama, masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Yang kedua, zaman modern abad ke-17 sampai 19. Yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empiris. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer yaitu: yang pertama, santris, priayi, dan abanga. Yang kedua, teknologi rekayasa genetika. Yang ketiga, teknologi rekayasa informasi. Yang keempat, teori partikel elementer. Bab 3, Pengetahuan dan ukuran kebenaran. Jenis pengetahuan. Bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu:
Yang pertama, pengetahuan biasa, yang kedua, pengetahuan ilmu, yang ketiga, pengetahuan filsafat, dan yang keempat itu pengetahuan agama. Hakikat pengetahuan, ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu yang pertama, realisme, yang kedua, idealisme, dan ada juga sumber pengetahuan. Yang pertama itu empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga intuisi, dan yang keempat itu wahyu. Ukuran kebenaran itu ada beberapa, yang pertama itu teori korespondensi, yang kedua teori koherensi tentang kebenaran, yang ketiga itu teori programatisme tentang kebenaran, dan yang terakhir itu agama sebagai teori kebenaran. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Yang pertama itu ilmu syariat. Yang kedua itu ilmu akilah. 4. Dasar-dasar ilmu. Di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, monoisme, yang kedua, pluralisme, yang ketiga, nihilisme, yang keempat, agnotisisme. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, yaitu yang pertama, metode induktif, yang kedua, metode deduktif, yang ketiga, metode positivisme, yang keempat, metode kontemplatif, yang kelima, metode dialektis. Untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologis, penulis akan mengurangi beberapa definisi tentang aksiologis, yaitu yang pertama, aksiologis berasal dari perkataan aksos atau Yunani yang berarti nilai, dan logis yang berarti teori. Yang kedua, sedangkan arti aksiologis yang terdapat di dalam buku Jujun S. Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa aksiologis diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Bab 5. Bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, simbol-simbol, yang kedua, simbol-simbol vokal, yang ketiga, simbol-simbol vokal arbiter. Fungsi bahasa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taima, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instrumental, yang kedua, fungsi regulatoris, yang ketiga, fungsi interaksional, yang keempat, fungsi personal, yang kelima itu fungsi heuristik, dan keenam, fungsi imajinatif, dan yang ketujuh itu fungsi representasional. Baiklah, itulah isi dari materi saya. Terima kasih.